So what's up guys? Coba melemar manggis. Jadi hari ini kita bakal bikin sosial eksperimen tentang lebih milih angkot atau transportasi online. Dikarenakan kota kita sedang dilanda bencana, musibah, badai, hujan, topan, susah move on dari mantan. Ya banyak lah. Kemarin itu di kota kita tercinta, angkutan umum atau angkot itu mogok jalan dikarenakan adanya transportasi online. Mereka ingin transportasi online bukan. iya, dan hasilnya adalah coba Pak. Iya, benar. SK-nya belum keluar, tapi sudah ada berita dan kita akan melakukan sosial eksperimen. Tapi udah ada 6.000 orang yang nggak setuju. Ya, kita buka ya petisinya ya. Nah, petisinya keluarin. Oh, gitu. Tuh. Gedein. Nah, beri izin transportasi online di Kota Sukabumi. Hari ini Bapak-bapak terjadi demo di seluruh angkutan angkot. Ya. Baca aja ya. Baca sendiri. Nanti linknya di bawah Panjang, ya. Mbak. Enjoy. Oke, namanya siapa? Amel, Salma, Vinka, Marcel, Resya Bijar, Jihan. Nama aku siapa? Firdaus, Epi, Ojon, Khairunisa. Erwin Hermawan. Kan kemarin angkot mogok tuh. Ya mogok. Terus transport online ditutup. Kalau angkot pengen jalan lagi, lu setuju nggak? Kata aku sih, Ya udah, makasih ya. Sebenarnya nggak setuju sih. Alasannya ya karena anak-anak sekolah mungkin pulang sekolahnya susah untuk pulang kalau nggak ada kendaraan angkot. Ibu-ibu ke pasar susah. Ya gitu-gitu sih. jadi lebih setujuan angkot yang ditutup apa ojek online yang ditutup? Sebenarnya nggak ada yang harus ditutup karena emang tidak merugikan. Semuanya pun butuh kendaraan seperti angkot atau transportasi online kayak gitu. Enggak setuju. Enggak juga. Oke, alasannya kenapa nggak setuju? Soalnya gimana ya? Itu kalau misalnya di tempat-tempat yang nggak ada angkot, kita mau naik ojek gimana gitu kan pasti pesen. Harganya juga lebih terjangkau, lebih murah lagi. Itu aja. Oke, Kalau aku nggak setuju karena kalau transportasi online tuh lebih kayak gampang gitu, bisa cari gitu. Jadi anak-anak sekolah teh nggak usah jalan gitu. Ya itu oke, lebih cocok yang mana yang ditutup menurut kalian? nggak apa-apa dua-duanya diadain gitu. Kan sama-sama cari rezeki. Enggak. Alasannya Nyusahin, soalnya kan mahal kalau ojek biasa. Tadi aja berangkatnya 10.000 Kak. Iya biasanya kan 4.000. Ya udah, gitu aja. jadi kalau misalnya ada yang harus ditutup, Jangan dua-duanya. Soalnya kan kalau misalnya angkot kan buat anak SD juga, kasihan. Ya udah, jangan dua-duanya kerja sama aja. Gak setuju ya, masalahnya angkutan online juga diperluin di Sukabumi. Kalau Sukabumi pengen maju sih harusnya diperbolehkan. Enggak sih, soalnya kan aku suka mageran pergi kemana-mana gitu. Kalau misalkan ada GoFood kan bisa ada nganterin gitu aja sih. Cuman kalau tapi lebih prefer ke Gojek sih, maksudnya lebih murah juga, terus lebih hemat waktu gitu kan. Kalau angkot kan ngetem gitu ya. Kalau pakai mobil juga kan biasanya macet gitu, lama gitu aja. jadi seandainya kalau misalnya benar-benar ada yang ditutup, yang mana yang harus ditutup? Nggak harus ada yang ditutup sih sebenarnya. Cuman menurut aku yang harus dikurangin porsinya, maksudnya kayak angkot gitu tuh sebenarnya kalau ada Gojek bukan karena ada Gojek tapi nggak ada yang jadi, maksudnya penumpang angkot berkurang gitu. Sebenarnya emang karena di Sukabumi tuh angkot udah banyak gitu. Jadi kan penumpangnya kebagi-bagi gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Menurut aku angkot tuh gimana ya? Lama, lebih enak itu gokar kayak gitu sih. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mogoknya transportasi di Sukabumi ya. Di antaranya kan kebanyakan yang mogok itu kan angkutan umum atau angkot ya. Nah, memang kalau dilihat dari efisiensi condong lebih ke transportasi online karena kan lebih mudah. Terus katanya ongkosnya pun, tarifnya pun lebih murah dibandingkan yang konvensional ya, seperti itu ya. Namun kalau misalkan kita lihat angkot yang konvensional mahal karena memang pertama mereka itu kan punya trayek itu kan harus dibayar per tahun kalau nggak salah, belum kir dan lain sebagainya, belum nanti ada calo. Makanya si tarif angkutan umum konvensional itu lebih mahal dibandingkan dengan yang online. Tetapi kalau kita melihat sekarang realita di lapangan setelah adanya mogok kemarin itu ya, karena kan kayaknya persaingan lebih ketat, banyak ke online ya, wajar saja karena kan orang lebih memilih yang mudah-mudah ya untuk sekarang gitu, yang terjangkau. Nah,
Kalau menurut saya kan ada keputusan di pending dulu sampai 1 tahun ya si transportasi online itu. Tetapi kalau saya lihat itu tidak seimbang dengan yang Sukabumi Smart City dan kan kalau misalkan Smart City itu kan segala mudah, diantaranya ada transportasi online juga kan itu termasuk di dalamnya Smart City ya. Saya kira kalau seperti itu Sukabumi tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan, tidak sesuai dengan Smart City-nya itu. Iya, jadi orang lain maju ke depan, kita malah maju ke belakang. Kalau merunut dari keinginan Sukabumi itu Smart City seperti itu. Terus kalau misalnya di antara dua ada yang benar harus ditutup, Bapak condong kemana nih? Nah itu juga mempengaruhi banyak faktor juga. Di antaranya kalau misalkan transportasi konvensional ditutup, secara otomatis banyak yang kehilangan mata pencaharian, ya kan? Terus kalau misalkan yang transportasi online ditutup, begitu juga sebaliknya ada yang kehilangan mata pencaharian. Saya kira dua-duanya harus diadakan karena kedua-duanya juga kan merupakan mata pencaharian orang ya. Jadi saya kira konvensional ada, transportasi online juga ada, gitu, seimbang gitu ya. Bagaimana nanti yang di lapangan yang menentukan, ya tergantung user lah seperti itu. Saya sebagai konsumen, saya lebih memilih kendaraan transportasi online itu tetap ada karena banyak keuntungan yang bisa ibu dapatkan. Di antaranya terus terang karena ibu sebagai golongan masyarakat kelas menengah ke bawah, jadi ibu itu lebih banyak membutuhkan transportasi online untuk mobile ibu, kegiatan ibu sehari-hari kemana-mana. Kenapa saya tidak menggunakan angkot? Karena ada beberapa pengalaman, bahkan ada sempat beberapa kali meninggalkan kesan traumatis buat ibu. Tidak baik. Di antaranya pernah merasa terancam karena supirnya mabuk. Terus yang kedua yang sering dialami itu pengamen. Kendaraan online itu lebih banyak untungnya. Ketika saya menggunakan kendaraan online, saya merasa safety, merasa aman. Waktu saya menggunakan aplikasi itu langsung muncul nama orang yang akan menjemput saya. Fotonya juga muncul, nomor kendaraannya juga muncul, sehingga keamanan saya lebih terjamin. Ketika dia sampai ke tempat, sampai di hadapan saya, mengucapkan salam dengan santun, menyodorkan helm dengan baik, atau ketika dia itu seorang driver, dia membuka kaca mobil, mengucap selamat pagi. Kalau saya berpesan, terutama kepada pihak-pihak yang berwenang menghadapi masalah ini, bijaklah, jangan cuma supir angkot yang dibela gitu. Saya dan masyarakat lainnya sebagai konsumen juga butuh pembelaan dari pemerintah. Sementara yang kami rasakan, kendaraan online sudah banyak memberi keuntungan. Pilih TV atau radio? Radio. Oh, kamu manusia purba ya? Iya. Berarti kamu nggak mau maju? Enggak. Oh, pindah planet lo bisa. Mau ke bulan nggak? Diedit ini kalau mau. Boleh. Coba mukanya gini. Ya mungkin kalau online kan tidak semua orang pakai handphone Android, kan kadang-kadang orang tua juga karena ada yang pakai Android atau enggak. Kalau pakai online semua kan repot juga bagi yang nggak punya gitu. Mendingan ya angkot aja deh gitu ya. Ya tapi sih jangan ada yang ditutup lah kalau bisa. Kalau ada cari rezeki ya, cari rezeki. Jadi ya tolonglah, ini dari masyarakat ini udah 6.000 loh petisinya. Yang mau ngisi isi ya, yang nggak setuju isi. Ntar kita taruh link di bawah. Ya. Ini opini dari kita dan jangan lupa like, comment, and subscribe.